di rumah, apa kabar? Kak Christine yakin kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Apalagi kalian sudah mulai sekolah kan, pasti kalian lebih bahagia. Kak Christine, kok Kak Christine yakin sekali sih adik-adik di rumah bakal bahagia? Soalnya kalian nih, Kak Feli, saat ini adik-adik itu sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Pasti mereka bahagia sekali dong. Begitu. Oh iya, sudah hampir 2 tahun ini mereka sekolah secara online. Pasti pertemuan pertama kali ini membawa semangat yang luar biasa bagi mereka. Betul sekali Kak. Tapi ngomong-ngomong soal semangat yang luar biasa, hari ini Kak Christine juga mau mengajak adik-adik untuk melihat kegiatan kita. Karena pengisi katekese kita hari ini sangat bersemangat. Wah, siapa tuh Kak? Nah, kalau kalian mau tahu, tetap di sini. Di mana lagi kalau bukan di Sekolah Minggu di Rumah Aja. Adik-adik yang terkasih, Kak Leni akan memimpin dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga semalam kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi ini boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Sekarang kami akan memulai kegiatan sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami, membimbing kami, menuntun kami selalu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik di rumah masih tetap setia kan dalam kegiatan kita hari ini? Seperti janji kakak tadi di awal, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Halo Frater Efra, apa kabar? Halo Kak Leni, halo Kak Feli, halo juga adik-adik semua yang ada di rumah. Kabar Frater hari ini baik, sehat dan masih semangat. Puji Tuhan, adik-adik di rumah masih ingat kan sama Frater Efra? Kak Leni, mungkin adik-adik di rumah ada yang belum tahu. Jadi Frater Efra silahkan perkenalkan diri lagi. Oke, hai adik-adik, Frater perkenalkan diri ya. Awas harus ingat. Nama Frater Efra MSF. Frater ulang ya. Frater Efra MSF. Semoga adik-adik ingat ya, ingat. Frater, adik-adik di rumah mungkin tidak tahu perbedaan antara frater dan pastor. Boleh dong dijelaskan? Perbedaan antara pastor dan frater ya. Kalau pastor adik-adik, pastor itu sudah boleh memimpin misa atau memimpin perayaan ekristik. Kalau frater belum bisa, karena pastor itu sudah ditabiskan, sedangkan frater belum ditabiskan. Frater masih sekolah dan harus membutuhkan beberapa waktu untuk bisa menjadi pastor. Jadi sebelum menjadi pastor harus menjadi frater dulu. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik di rumah, kalau ada yang mau menjadi pastor harus belajar rajin, terus menjadi frater, kemudian ditabiskan untuk menjadi imam atau pastor. Iya. Ya benar banget adik-adik. Nah satu pertanyaan lagi nih buat frater. Iya. Apa sih suka dukanya menjadi seorang frater? Nah gitu adik-adik. Apa suka dukanya menjadi frater? Pertama kita lihat sukanya dulu ya adik-adik. Sukanya menjadi frater itu banyak. Salah satunya frater mempunyai banyak teman, mempunyai banyak saudara, mempunyai banyak teman. Teman frater itu dari yang anak-anak,
orang remaja, yang dewasa, orang tua maupun kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi frater mempunyai banyak sahabat, mereka semua baik untuk frater, itu sukanya. Lalu apa dukanya adik-adik? Dukanya ada satu, kalau mau menjadi frater berarti harus meninggalkan orang tua, makanya dukanya menjadi frater itu jauh dari orang tua. Tetapi frater juga tetap senang karena masih bisa telepon, masih bisa VC, masih bisa lihat orang tua di rumah. Begitu adik-adik. Kalau zaman sekarang enak ya, Iya. kalau kangen masih bisa telepon dan video call. Nah, adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, duduk yang manis. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Adik-adik, yuk siapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang terkasih. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 32 sampai 36 tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Adik-adik pasti dengar di akhir bacaan yang tadi Frater bilang, ada kata-kata tentang anak manusia. Siapa yang dimaksud dengan anak manusia dalam bacaan tadi? Adik-adik harus tahu yang dimaksud dengan anak manusia dalam bacaan Injil tadi adalah Yesus. Ingat itu ya. Anak manusia yang dimaksudkan dalam bacaan Injil adalah Yesus. Hari ini Yesus mengajarkan kita tentang nasihat untuk berjaga-jaga. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Adik-adik harus tahu bahwa setiap manusia itu pasti lahir, pasti tumbuh,
menjadi anak-anak, menjadi orang remaja, menjadi orang dewasa, dan akhirnya menikah, tua, dan akhirnya mati. Artinya apa? Artinya kita semua yang adalah manusia pasti lahir, bertumbuh, dan mati. Tetapi Yesus mengajak kita semua adik-adik supaya kita itu harus berjaga-jaga. Karena setiap manusia tidak tahu kapan dia akan mati. Lahir pasti, dan mati orang tidak akan tahu kapan orang itu akan mati. Makanya hari ini Yesus mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik semua, untuk selalu berjaga-jaga. Bagaimana cara berjaga-jaga? Gampang caranya, Yesus hanya mau adik-adik menjadi anak-anak yang baik. Kenapa Yesus mau supaya kita menjadi anak-anak yang baik? Supaya ketika kita mati, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan dan kita bisa masuk ke rumah Tuhan. Adik-adik harus tahu bahwa rumah Tuhan adalah rumah yang indah, rumah yang penuh dengan segala mainan yang banyak, penuh dengan makanan yang banyak, penuh dengan sukacita yang begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang baik supaya ketika kita mati, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan dan masuk ke rumah Tuhan. Lalu bagaimana menjadi anak-anak yang baik adik-adik? Pasti kalian semua tahu contohnya. Semoga kalian bisa menyebut salah satu contoh dan memberitahukannya kepada bapak dan mama adik-adik. Cara menjadi anak-anak yang baik itu sederhana. Harus taat kepada bapak dan mama. Yang kedua, rajin belajar. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa. Adik-adik harus membiasakan diri dari kecil menjadi anak-anak yang rajin berdoa. Karena ketika adik-adik berdoa, di situ Tuhan datang kepada adik-adik, Tuhan hadir di dalam hati adik-adik dan bisa membantu adik-adik menjadi anak-anak yang baik. Dan kalau adik-adik sudah menjadi anak-anak yang baik, ketika hari Tuhan datang, hari Tuhan itu artinya hari orang akan mati. Ketika adik-adik sudah besar, dewasa, menjadi kakek-kakek dan mati, adik-adik pasti diterima oleh Tuhan dan pasti masuk ke rumah Tuhan. Karena itu, adik-adik berjaga-jaga dengan cara menjadi anak-anak yang baik, taat pada bapak, taat pada mama, rajin berdoa, dan rajin belajar. Ingat pesan itu, karena Tuhan akan datang untuk menjemput setiap orang. Artinya setiap orang akan mati dan Tuhan akan menjemput orang itu kalau orang itu adalah orang-orang yang baik. Jadi pesan terakhir dari Frater adalah jangan lupa untuk menjadi anak-anak yang baik. Ingat itu ya adik-adik. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
Adik-adik yang terkasih, terima kasih karena kalian semua sudah setia untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu kita hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini membawa kebahagiaan bagi kalian semua dan menjadikan adik-adik semua menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas hidup dan kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Terutama ya Tuhan, hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan juga pengajaran-pengajarannya. Semoga kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga pada waktunya nanti kami Engkau panggil, kami sudah setia menjadi pelayan-Mu, menjadi anak-anak yang baik, dan boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang kami mau mengakhiri kegiatan kami hari ini. Berkatilah kami, kakak-kakak pendamping, orang tua, dan semua orang yang telah menjaga kami. Semoga kami semua menjadi orang-orang yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, nama-Mu kami puji dan muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.